Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadiza Fauzi dari kelas TRPL 1C dengan NIM 2411081031. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen transaksi dalam sebuah database. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 subbab utama. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua komponen ACID dan penerapannya, yang ketiga log table, dan yang terakhir recovery. Nah, apa itu transaksi? Transaksi itu adalah sekumpulan operasi database yang diperlakukan sebagai satu unit kerja yang tidak dapat dibagi, atau atomic unit of work. Artinya, dalam database, transaksi itu merupakan kumpulan operasi yang diproses sebagai satu kesatuan. Nah, transaksi ini harus diproses secara keseluruhan atau dibatalkan keseluruhan jika gagal. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas data agar datanya itu tetap aman, rapi, dan tidak setengah-setengah, walaupun banyak proses yang terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, kenapa transaksi itu penting? Nah, transaksi itu sangat penting. Yang pertama itu untuk menjaga atau menjamin integritas datanya. Nah, menjamin integritas data ini yaitu untuk menjaga agar data ini tetap valid dan tidak rusak. Yang kedua, untuk mengelola concurrent access. Mengelola concurrent access yaitu memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem secara bersamaan. Yang ketiga, menyediakan mekanisme recovery. Nah, menyediakan mekanisme recovery ini itu bertujuan untuk memulihkan data saat terjadi error atau mati listrik. Yang keempat itu untuk mengoptimalkan performa database. Nah, jadi dengan mengoptimalkan performa database ini, yaitu membuat prosesnya itu lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip ACID. ACID ini merupakan sebuah singkatan dari atomicity, consistency, isolation, dan durability. Yang pertama adalah atomicity. Atomicity ini merupakan transaksi yang bersifat atomik atau tidak dapat dibagi. Artinya, semua langkah dalam transaksi itu harus berhasil semuanya. Kalau semisal ada saja satu langkah yang gagal, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Jadi nggak ada dalam atomicity ini istilah transaksi itu setengah-setengah atau nanggung-nanggung. Semuanya harus berhasil atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi ini bertujuan agar database tetap dalam keadaan yang konsisten. Artinya, setelah transaksi itu selesai, keadaan database harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kalau sebelumnya datanya valid, maka setelah transaksi pun harus tetap valid. Misalnya, jumlah stok itu nggak boleh negatif, atau data yang disimpan nggak boleh melanggar aturan relasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, isolation. Nah, isolation ini artinya transaksi itu tidak saling mengganggu. Maksudnya, walau ada banyak transaksi yang berlangsung, masing-masing transaksi itu tetap berjalan seolah-olah dia sendirian. Jadi, eh, hasil akhirnya itu tidak dipengaruhi oleh transaksi lain yang sedang berjalan bersamaan. Jadi, transaksi yang satu dengan transaksi yang lainnya itu tidak akan saling mengganggu. Yang keempat itu durability. Durability ini merupakan hasil transaksi yang sudah komit akan permanen. Nah, ini untuk memastikan bahwa begitu sebuah transaksi selesai dan disimpan, datanya akan tetap ada, walaupun terjadi gangguan yang tidak diinginkan.
Selanjutnya adalah perintah-perintah transaksi. Jadi, dalam sebuah transaksi itu ada beberapa perintah-perintahnya. Yang pertama adalah begin atau start transaction. Ini digunakan untuk memulai sebuah transaksi baru. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah transaksi, kita harus awali dulu dengan begin atau start transaction ini. Jadi, semua proses yang ada dalam transaksi itu uh, terjadi dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah commit. Commit ini digunakan untuk menyimpan semua perubahan secara permanen. Nah, berarti kalau misalnya data itu sudah di-commit, dan maka setelah itu data itu tidak akan bisa lagi di rollback atau dibatalkan. Yang ketiga adalah rollback. Rollback ini itu digunakan untuk membatalkan semua perubahan dalam sebuah transaksi. Jadi ketika kita merollback, maka data itu akan dikembalikan ke kondisi awal saat sebelum start transaction, sebelum transaksi itu dimulai. Yang keempat adalah save point. Save point ini digunakan untuk membuat checkpoint dalam transaksi. Jadi, kalau semisalnya dalam sebuah transaksi itu terjadi sebuah error atau masalah, maka kita bisa melakukan rollback sebagian atau rollback to ke checkpoint sebelumnya. Jadi kita tidak perlu merollback keseluruhan transaksi itu. Selanjutnya adalah state transaksi atau tahapan hidup suatu transaksi. Jadi transaksi dalam sebuah database itu tidak langsung selesai. Ada beberapa tahap yang dilalui tergantung apakah berhasil atau tidaknya transaksi tersebut. Nah, berikut adalah beberapa state penting dalam sebuah transaksi. Yang pertama itu adalah aktif, artinya transaksi ini sedang berjalan dan lagi memproses baca tulis, operasi read atau write-nya. Tapi belum ada perubahan yang disimpan. Yang kedua adalah partially committed. Nah, ini artinya semua perintah itu udah dijalankan. Dan prosesnya itu sedang menuju ke penyimpanan data atau commit. Tapi di tahap ini itu masih bisa gagal kalau semisal ada masalah sistem. Yang ketiga adalah committed. Committed ini merupakan transaksinya itu sudah berhasil atau sukses. Nah, semua perubahan yang telah di commit ini akan disimpan ke sebuah database secara permanen. Jadi, setelah di commit, datanya itu akan aman walaupun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah violet. Violet ini nanti kalau misal terjadi kesalahan sebelum sempat disimpan, misalnya error sistem atau ada hal-hal yang dilanggar, maka transaksi ini akan dianggap gagal dan ia tidak bisa lanjut dan ini harus dibatalkan. Yang terakhir adalah aborted. Aborted ini kalau transaksi itu udah gagal, maka transaksi itu dibatalkan dan database dikembalikan ke kondisi sebelum transaksi itu dimulai. Nah, inilah yang dimaksud dengan perintah rollback tadi, proses rollback. Dia akan mengembalikan datanya itu ke kondisi awal sebelum transaksi ini dimulai. Selanjutnya adalah read dan write. Nah, dalam sebuah transaksi itu ada dua jenis operasi, read operation dan write operation. Read operation itu hanya digunakan untuk membaca data. Dia tidak bisa melakukan perubahan apapun seperti insert, update, atau delete. Dia hanya bisa membaca sebuah data. Nah, operasi read ini aman dan bisa dilakukan bersamaan oleh pengguna yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah write operation. Write operation ini digunakan untuk mengubah data, semisal seperti
insert data, update, atau mendelete sebuah data. Karena ini bisa mengubah isi dari sebuah database, itu artinya write ini harus lebih dijaga agar tidak bentrok dengan transaksi lain. Contohnya, kalau misal ada dua buah transaksi, menuliskan data, menuliskan atau menginsert ke data yang sama tanpa pengaturan, maka hasilnya bisa kacau. Inilah pentingnya kita untuk memahami operasi read dan write dalam sebuah transaksi ini. Kemudian komponen ACID. Yang pertama adalah atomicity atau keatomikan. Nah, atomicity ini artinya transaksi itu harus bersifat all or nothing. Dan semua operasi berhasil atau semuanya dibatalkan. Artinya, atomicity ini memastikan bahwa semua langkah dalam sebuah transaksi itu harus berhasil semuanya. Kalau semisal satu langkah gagal, maka semuanya akan dibatalkan. Tidak ada partial execution yang disimpan. Misalnya dalam kasus sistem e-commerce ini. Nah, yang pertama, eh, itu sistem akan mengurangi stok barangnya. Kemudian yang kedua, sistem akan mencatat pesanan yang baru dibuat. Kemudian yang ketiga, menambah poin customer. Kalau semisal langkah kedua gagal karena error sistem, maka sistem akan membatalkan semuanya, termasuk pengurangan stok. Nah, itulah artinya kenapa jika salah satu operasi itu gagal, maka semua operasi itu dibatalkan. Nah, alhasil stoknya itu tidak akan berkurang jika semisalnya order ini gagal dibuat. Dan inilah yang eh, dan inilah yang akan menjaga konsistensi data itu terjaga. Kemudian yang kedua adalah konsistensi atau konsisten. Nah, database harus selalu dalam keadaan valid. Yang kedua, semua constraint dan rule-nya itu harus terpenuhi. Yang ketiga, transaksi itu membawa database dari satu konsisten state ke konsisten state yang lainnya. Misalnya, eh, constraint-nya itu stok produk itu tidak boleh ada yang negatif. Dan hanya customer yang berstatus aktif yang bisa belanja. Yang ketiga, total amount-nya itu valid, artinya total harga pesanannya harus sesuai dengan jumlah dikali dengan harga persatuan produknya. Kalau misalnya ada transaksi yang melanggar aturan itu, maka sistem akan menolak. Jadi, data ini akan tetap valid baik sebelum transaksi itu dimulai maupun sesudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah isolation. Isolation ini berarti setiap transaksi itu berjalan seolah-olah sendirian. Jadi transaksi yang berjalan bersamaan, transaksi satu dengan transaksi yang lainnya itu tidak akan saling mengganggu. Nah, inilah yang digunakan untuk mencegah anomali seperti dirty read dan phantom read dan lain sebagainya. Contohnya ada dua orang yang ingin membeli produk yang stoknya hanya tinggal 5 unit. Nah, tanpa isolation, dua-duanya akan bisa melihat stok 5 dan masing-masing order. Akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi overselling, yaitu menjual lebih banyak banyak daripada stok yang disediakan. Nah, untuk itu, dengan isolation ini, sistem akan mengasih giliran. Transaksi pertama diproses dahulu sampai selesai, baru transaksi kedua dijalankan. Jadi, customer yang kedua akan melihat stoknya itu yang sudah diperbarui. Dan customer kedua hanya tidak bisa melakukan order eh, melebihi sisa stok yang tersedia.
Nah, isolation ini itu digunakan untuk mencegah suatu masalah seperti data yang berubah-ubah saat sedang dibaca atau membaca data yang belum pasti. Kemudian yang terakhir adalah durability atau ketahanan. Jadi, di durability ini, hasil transaksi yang sudah dikomit itu akan disimpan secara permanen. Nah, eh, dan menjamin bahwa eh, setelah transaksi berhasil dan dikomit, data itu akan tetap ada meskipun sistemnya tiba-tiba mati. Contohnya itu adalah seperti ini. eh, Customer yang sudah melakukan pembayaran, maka status ordernya akan berubah menjadi paid. Setelah itu, listrik padam. Nah, dengan adanya durability ini, data pembayaran akan tetap aman karena sistem sudah menyimpannya ke penyimpanan yang permanen. Jadi intinya, durability ini yang membuat kita yakin bahwa data penting itu tidak akan hilang walaupun sistemnya itu tiba-tiba eh, root error. Selanjutnya adalah log table. Log ini digunakan untuk mengontrol akses data secara bersamaan dan menjaga agar transaksi itu tidak saling ganggu dan supaya datanya itu tetap konsisten. Nah, ada dua jenis log utama, yaitu share log atau read dan exclusive log atau write. Share log atau read ini digunakan saat banyak transaksi itu membaca data yang sama. Semua transaksi boleh membaca, tapi tidak boleh menulis selama log itu aktif. Eh, yang kedua itu exclusive log atau write. Ini digunakan saat transaksi ingin mengubah data. Jadi, selama log itu masih aktif, semua transaksi lain akan diblokir, termasuk yang hanya ingin membaca datanya saja. Contohnya itu eh, banyak orang bisa melihat produk itu secara bersamaan. Itulah eh, contoh dari Sherlock. Tapi saat ada yang update stok, yang lain harus nunggu. Nah, inilah yang dinamakan dengan exclusive log atau write. Nah, ini looking ini bertujuan supaya datanya itu tetap akurat dan tidak kacau walaupun dipakai banyak orang secara bersamaan. Selanjutnya, recovery. Recovery ini eh, kalau misalnya eh, terjadi error atau crash, mati listrik atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka sistem database ini mempunyai proses yang dinamakan dengan recovery. Nah, tujuan dari recovery itu sendiri, yang pertama itu mengembalikan database ke keadaan yang konsisten. Yang kedua, menjamin durability untuk transaksi yang berhasil. Dan yang ketiga, membatalkan transaksi yang belum selesai atau uncommitted. Nah, berikut beberapa jenis kegagalan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada transaction failure. Itu adalah error pada satu transaksi. Yang kedua adalah sistem failure atau crash. Itu seperti crash atau listriknya tiba-tiba padam. Yang ketiga adalah media failure. Ini merupakan kerusakan di hard disk atau hardware-nya. Yang keempat adalah communication failure. Nah, ini adalah gangguan jaringan atau koneksi. Nah, untuk mengatasi itu terdapat tiga komponen penting. Komponen dari recovery ini. Yang pertama adalah transaction log. Jadi dengan adanya transaction log ini, semua perubahan itu akan dicatat sebelum sebelum transaksi ini dijalankan. Yang kedua, checkpoint.
Nah, dengan adanya checkpoint ini, sistem menyimpan titik aman untuk mempercepat proses recovery. Dan yang terakhir adalah backup dan restore. Ini adalah salinan data yang bisa dikembalikan kalau semisal terjadi kerusakan secara tiba-tiba. Jadi dengan adanya recovery ini, sistem database itu tetap bisa andal dan siap menghadapi kegagalan teknis kapanpun itu. Kesimpulan, manajemen transaksi itu menjamin keandalan dan konsistensi data di dalam sebuah database. Kedua, prinsip ACID yang merupakan singkatan dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability itu menjadi fondasi utama dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, penggunaan lock dan recovery yang menjaga integritas saat banyak transaksi dijalankan secara bersamaan. Dan yang terakhir, sistem yang baik itu adalah sistem yang mampu menangani kegagalan dan memulihkan data dengan aman. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen transaksi dalam suatu database. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.